Renungan kita pada hari ini berjudul Jangan Takut. Berapa banyak dari kita yang sedang mengalami ketakutan? Hari-hari ini tidak bisa kita pungkiri, sudah 1 tahun lebih, hampir 2 tahun. Kita mengalami ketakutan karena COVID. COVID menjadikan kita manusia yang berubah. COVID menjadikan kita manusia yang berbeda dari yang sebelumnya. Mari kita bicara tentang ketakutan. Jujur, saat-saat ini pun saya merasa takut akan masa depan apa yang akan terjadi atas bangsa ini, atas hidup ini, atas keluarga ini, atas saudara kami, atas segala yang ada di dunia ini. Mungkin saudara juga mengalami hal yang sama. Takut akan masa depan, takut akan COVID yang akan menyerang hidup kita. Takut akan pekerjaan yang sampai saat ini masih belum kunjung datang. Takut kenapa usaha yang kita jalani saat ini masih belum juga mendapatkan profit, bahkan masih struggling untuk bisa bertahan karena COVID. Dan banyak lagi ketakutan-ketakutan yang kita alami. Saudara, mari kita baca di Matius 14 ayat 28 sampai 31. Demikian firman Tuhan. Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Kawan, cerita di atas sudah sering kita dengar. Bagaimana Petrus dengan percaya dirinya mendapatkan Tuhan berjalan di atas air. Mungkin dia adalah orang yang kedua di dunia ini yang bisa berjalan di atas air setelah Tuhan Yesus. Apa yang terjadi dengan dirinya? Dengan percaya diri, dengan nyamannya, dengan tujuan yang sudah pasti Tuhan Yesus di depan mata, dan dengan Tuhan Yesus berkata, "Datanglah," dia langsung menuju kepada Tuhan Yesus. Berhasil. Begitu berhasilnya dia berjalan di atas air. Tapi apa yang terjadi, kawan? Di tengah kenyamanannya untuk menuju dia kepada Tuhan Yesus, ada ujian yang harus dihadapi, yaitu tiupan angin. Ya, tiupan angin yang menjadikan dia takut. Tiupan angin yang menjadikan dia bimbang. Ya, tiupan angin yang bahkan menjadikan dia hampir mati. Sama halnya dengan kita, kawan. Saat-saat ini kita bisa berkata bahwa COVID adalah tiupan angin itu. Bahwa COVID-19 adalah tiupan angin itu. Kita bisa ingat sebelum COVID itu terjadi. Kita bisa kemana pun yang kita mau. Kita bisa membeli apapun yang kita mau. Kita bisa makan di sana, kita bisa makan di sini. Kita bisa berkumpul bersama. Kita bisa beribadah bersama. But what happened now? Semuanya berubah. Ketakutan ada di dalam kita. Karena ketakutan itu menjadikan kita bimbang. Karena ketakutan itu menjadikan kita meragukan kuasa Tuhan. Bukan begitu, kawan? Apa yang kita bimbangkan? Apa yang kita takutkan? Tuhan, masalah uang cicilan saya gimana? Saya di PHK. Saya harus bayar rumah. Saya harus bayar kartu kredit. Saya harus bayar uang anak sekolah. Bagaimana saya buat makan hari-hari, Tuhan? PPKM membuat kita begitu panik. Buat kita yang isoman, buat kita yang ada di rumah sakit, buat kita yang terkena COVID. Tuhan, apa yang harus saya lakukan? Tuhan, saya mau mati. Tuhan, saya takut.
takut, dan takut. Kita meragukan Tuhan. Tapi oke, we are human, kita manusia. Mungkin Tuhan sedikit kecewa atas hidup kita yang begitu meragukan Dia. Tapi percaya kawan, Dia Allah yang tetap sama dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kalau saja dulu Dia pernah tolong kita sampai saat ini, kalau saja dulu Dia pernah tolong kita, memberkati kita sampai saat ini, kalau saja dulu Dia telah menyembuhkan kita sampai saat ini, tangannya tidak kurang panjang untuk menolong kita saat ini. Ingat, jangan sampai kita tenggelam dengan masalah kita. Masalah boleh besar, tapi Allah kita lebih besar. Seperti Petrus berseru kepada Tuhan, Tuhan tolonglah aku. Mari kita sama-sama berseru, katakan, Tuhan tolonglah aku. Terus, Tuhan tolonglah aku. Tiap hari kita minta perkenanan Tuhan. Tiap hari kita minta pertolongan Tuhan. Push, pray until something happen. Ingat, kebimbangan kamu tidak mengubah keadaanmu menjadi lebih baik. Bahkan kebimbangan kamu semakin membuat kamu tenggelam dalam masalah kamu. Jangan bimbang, jangan takut. Berseru kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan, mukjizat masih ada. Mukjizat pasti ada. Karena Tuhan kita lebih besar dari masalah kita. Karena Tuhan kita pemilik hidup kita. Seperti Tuhan Yesus berkata kepada Yairus. Dia berkata, jangan takut, percaya saja. Percaya saja. Percaya saja. Tuhan pasti tolong kita. Tuhan sudah tolong kita. Dan terus kita beriman. Dan Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih